Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di wilayah kandang ternak teman-teman. Jadi saat ini jam 9 pagi, menjemur burung tuh. Jadi ada 8 ekor atau 4 pasang burung jalak suren yang masih anakan, usianya sekitar 2 bulan. Jadi masih dijemur rutin setiap pagi teman-teman, minimal 2 jam. Namun kalau tidak ada panas begini ya bisa lebih teman-teman. Jadi pagi ini, hari ini dari pagi nggak ada panas teman-teman, mendung, hawanya mendung. Dan ini burung agak ini ya, mengkeret semua karena nggak dapat panas atau nggak dapat sinar matahari. Burung jalak suren anak yang masih anakan, usianya baru 2 bulan. Dan di ujung sana itu ada burung murai batu, juga masih anakan, sepasang itu. Jadi jantan sama betina, usianya paling baru sekitar 1 bulanan itu teman-teman. Jadi dijemur. Lalu di situ ada lagi 1 ekor burung jalak kebo yang sebenarnya usianya sudah dewasa itu. Kemarin ini berantem, dihajar mungkin, untung ketahuan, makanya saya tangkap dan saya pisahin saya sendiri. Karena memang di dalam kandang itu ada 3 ekor burung jalak kebo, jadi saya gabungin gitu. Tadinya dari kecil itu teman-teman, tapi ini sempat berantem, mungkin jantannya 2 kemungkinan, jadi berantem. Dan saya lihat memang belum nampak sih tanda yang ada di sekeliling anus itu, belum kelihatan teman-teman. Tapi kayaknya jantan itu yang dihajar itu. Dan oh ya teman-teman, ini mau sedikit saya klarifikasi buat teman-teman semua. Kemarin ada salah satu video saya yang saya hapus, namun hanya video short teman-teman. Dan sebelumnya sudah dihapus sama pihak YouTube karena dianggap melanggar, yaitu pelanggarannya tentang kekerasan fisik gitu teman-teman. Kemarin kan ada video short saya yang entok sama ayam itu lagi berantem. Sebenarnya saya nggak ngadu itu teman-teman, nggak niat ngadu. Saya rencana mau merekam waktu saya panen anakan burung jalak suren. Namun tiba-tiba begitu saya mulai merekam, saya melihat entok saya sama ayam jago saya berantem gitu. Lalu saya berniat ingin menangkap atau menghentikan, karena memang ayam jago itu jarang sekali saya lepaskan. Jadinya pas saya lepas kok tiba-tiba berantem sama entok gitu. Itu dianggap melanggar. Ya memang di video shot itu ini pas saya nangkep atau menghentikan itu nggak kerekam, nggak saya ini, karena durasinya kan pendek itu teman-teman. Jadi hanya saat berantem saja itu yang nampak di video itu. Untuk itu ya saya bisa maklum lah kalau itu memang dianggap salah. Dan itu tidak hanya apa teman-teman, tidak hanya bentuk kontennya yang mendapat peringatan keras. Saya yang diperingatkan channel saya. Jadi kalau sampai terulang lagi, mungkin channel saya bisa ini di-off-kan. Tapi biasanya sebelum di-off-kan itu ada berapa waktu tenggang yang saya ini nggak bisa upload atau nggak bisa interaksi di YouTube gitu. Misalnya ya upload atau live streaming atau apapun itu gitu. Jadi untuk teman-teman ini sekedar sharing ini teman-teman, yang tentu saja yang masih pemula, kreator yang masih pemula, jangan memperlihatkan tontonan yang seperti itu, bentuk kekerasan, walaupun itu binatang gitu, teman-teman. Gitu. Nggak usah lah kalau kita belum tahu aturannya yang persis seperti apa, itu mending jangan pernah diupload di YouTube, karena itu bisa dianggap melanggar itu teman-teman. Contohnya seperti saya itu kemarin itu. Padahal itu saya nggak niat ngadu. Orang saya itu gini, misalnya ada temen mau beli ayam jago saya gitu,
terus di sini dicoba dulu diadu. Saya nggak kasih karena saya kasihan itu teman-teman. Apalagi itu niat ngadu sendiri, itu tidak mungkin, itu tidak mungkin. Jadi itu rencana saya itu mau misah gitu. Tapi ya nggak apa-apa, ini sekedar sharing aja teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman yang kemarin sempat lihat sebentar video saya kok lalu nggak ada, itu memang sebelum saya hapus sendiri, sebelumnya sudah dihapus sama pihak YouTube gitu teman-teman. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang ingin menjadi kreator yang masih pemula, jangan sekali-kali memperlihatkan tontonan atau berbentuk video atau gambar atau judul thumbnail kemungkinan yang mengandung kekerasan. Itu jangan, walaupun itu binatang teman-teman. Oke. Nah ini kalau jemur burung begini teman-teman, saya sampaikan lagi minimal 2 jam teman-teman, pagi mungkin dari jam 6 atau jam 7, terus nanti diakhiri setelah 2 jam kita jemur gitu. Karena kalau di pagi hari itu menurut saya bagus buat anakan burung kalau dijemur gitu. Dan oh ya, kemarin ada yang tanya begini teman-teman, Mas itu saya ngejodohin sudah ada 1 bulan lebih di dalam kandang kok nggak jodoh-jodoh, bagaimana agar cepat jodoh? Itu tanya begitu. Kalau pertanyaan seperti itu saya juga bingung teman-teman, karena ngejodohin burung itu kalau sudah ngetemuinnya itu sudah sesama dewasa, itu mesti pandai-pandai kita ngelihat kesiapan burung itu sendiri. Misalnya burung sebenarnya sudah mapan usianya, tapi belum siap untuk dijodohkan, itu jangan dipaksa teman-teman. Itu nanti malah berisiko tinggi. Jadi kalau saran saya, kalau ingin ngejodohin burung, kalau belum punya pengalaman yang lebih, itu mendingan dari anakan digabung gitu. Kalau misalnya bingung jenis kelaminnya, jantan atau betinanya belum kelihatan, ya begini saja. Misalnya teman-teman mau beli nih, beli dari peternak atau dari manapun itu, atau dari yang penjual, itu pesen yang 1 sarang isinya minimal 2. Itu 95% pasti jenis kelaminnya jantan dan betina, itu kalau 1 sarang. Jadi begitu teman-teman, kalau teman-teman itu nggak mau nantinya ribet seperti itu pesennya. Jadi kalau cuman mau beli atau mau ngejodohin sepasang, itu ya pesen sama di tempat yang mau kita beli, yang 1 sarang isinya minimal 2. Kalau seandainya 3 ya nggak apa-apa, itu nanti dewasanya pasti kelihatan gitu. Itu pasti jarang sekali terjadi berantem, dan jodohnya itu alami, otomatis gitu teman-teman. Kita nggak perlu ngejodohin yang harus begini begitu gitu, seperti kalau kita ngejodohin sudah sama-sama dewasa gitu teman-teman. Karena kalau kita atau teman-teman itu belum punya pengalaman yang lebih tentang membaca burung mapan itu seperti apa, siap itu seperti apa, dan membaca karakter burung itu seperti apa, itu kita mesti ini teman-teman, mesti tahu. Karena kalau kita ngejodohin sudah sama-sama dewasa itu lebih beresiko dibanding kita ngejodohin sejak masih anakan gitu. Nah di sini saya mau menjelaskan sedikit ya teman-teman, walaupun nanti mungkin susah untuk dipahami, karena ini memerlukan proses, enggak sekedar saya ngomong langsung bisa dipahami, itu enggak teman-teman. Contohnya burung yang mapan, yang saya bilang mapan di sini usianya tentunya sudah usia minimal itu 9 bulan atau 10 bulan. Itu usia burung kalau hendak mau dijodohin, atau malah usianya sudah 1 tahun atau 1,5 tahun gitu. Itu namanya mapan. Itu teman-teman. Nah, yang saya bilang kan harus mapan dan siap. Nah, di sini yang saya sampaikan, yang saya bilang siap, itu burungnya benar-benar siap. Contohnya kesehatan fisik, dan memang siap dijodohkan, bulunya halus, dan sudah nampak burung itu sedikit birahi gitu teman-teman. Jadi itu siap, mapan dan siap, usianya dapat, terus persiapan untuk dijodohkan, burung itu sudah siap dijodohkan. Jadi kalau misalnya cuma mapan, misalnya usia sudah 1 tahun ini sudah mapan dijodohkan, tapi belum siap, misalnya bulunya baru netes,
atau burung itu fisiknya itu nggak fit, itu jangan dijodohkan, itu nanti berisiko teman-teman. Itu karena yang netes bulu apalagi mabung brodol itu teman-teman, itu kalau dijodohkan lama sekali malah bisa mengganggu perkembangan bulu-bulu yang mau tumbuh itu. Karena burung itu kalau bulunya rontok atau netes ketika saat tumbuh dikit itu kan sakit badannya. Jadi jangan sampai dipaksa dijodohin kalau lagi keadaan seperti itu teman-teman. Nah biar ininya agak beda, pindah di sini ya teman-teman ya. Nah jadi agak beda gitu nampaknya itu, tapi kok putih-putih begitu teman-teman. Jadi gitu teman-teman, kalau ngejodohin burung mesti mapan dan siap. Dan kemapanan burung seperti yang sudah saya sebutkan tadi, usianya minimal 9 atau 10 bulan itu baru mapan untuk dijodohkan. Kalau siap ya siap dari fisiknya, birahinya, atau apa bulunya itu dalam keadaan mulus halus, tidak dalam keadaan netes apalagi brodol, itu jangan teman-teman. Nah kalau sudah terlanjur seperti itu, sebenarnya usianya sudah mapan namun belum siap terlanjur dijodohkan, terus teman-teman ngeluh karena lama nggak kunjung jodoh gitu, mending dipisah dulu, ditunggu sampai bener-bener siap burung itu teman-teman. Karena kalau nggak dipisah nanti lama sekali itu jodohnya, itu pun kalau tidak berantem loh teman-teman. Tapi setahu saya kalau burung terlalu kelamaan nggak jodoh-jodoh tetap dalam satu kandang itu pasti berantem, karena memang tidak saling suka. Dan mungkin kesiapan burung itu bisa nggak barengan, nggak sama. Misalnya yang satu udah siap nih mapan dan siap, yang satu sudah mapan tapi belum siap, terus nanti yang sudah siap dan mapan ini birahi misalnya itu ngejar-ngejar, itu ini nggak mau, ini pasti menghindar, dan ini lama-lama timbul emosi jadi berantem. Begitu sebaliknya, di sini yang tadinya siap dan mapan ini belum mapan dan siap, lalu ini berubah menjadi mapan dan siap, dan yang sini bergantian nggak siap, misalnya bulu netes tuh. Nah itu juga berisiko, itu malah menjadi lama, bahkan bisa menjadi tidak jodoh teman-teman. Untuk itu ya ini saran saya, kalau sudah terlanjur digabungin mending dipisah dulu, jadi dikurungin masing-masing tuh, kadang dideketin kadang dijauhin, jangan terlalu dideketin terus, itu juga nanti malah mengganggu proses jodohnya gitu. Jadi kadangkala dijauhin, jadi biar dengar suaranya saja itu. Terus nanti kalau sudah 2 hari atau 3 hari dideketin lagi. Nah, nanti kalau sudah terlihat siap baru dicoba digabungin, dan tetap masih dalam pemantauan saat kita nyatuin burung sehari sampai 5 hari itu dipantau terus seperti apa perkembangannya. Kalau sudah jodoh aman. Untuk melihat burung disatuin pertama kali atau kita itu melihat bahwa itu aman, titik keamanan, yaitu yang penting sudah akur. Ketika kita gabungin terus selama 5 hari ke depan itu kok akur, nggak terjadi berantem, itu titik aman yang pertama. Tinggal nunggu jodohnya teman-teman itu. Tapi kalau misalnya dari awal sudah kejar-kejaran atau padahal baru pertama disatuin, itu mending dipisah dulu tuh teman-teman. Lalu waktu itu ada pertanyaan apa lagi ya, saya bingung teman-teman, lupa. Jadi kalau di kolom komentar ada pertanyaan atau apapun yang tidak saya jawab, bukan berarti saya sombong ya teman-teman. Jadi sering sekali saya sampaikan, kalau saya tidak jawab itu, satu, pasti videonya sudah pernah saya buat atau rencana mau saya buat, videonya sudah dalam proses bikin gitu loh teman-teman, pasti nggak saya jawab. Itu satu. Dua, yang sekiranya bertanya tentang harga, saya tetap nggak mau jawab kalau tanya harga teman-teman, karena saya menjaga kenyamanan semua sesama peternak atau apalah gitu.
Beda lagi kalau sengaja saya ini jual beli, jadi harga itu bisa update tiap waktu. Tapi kalau saya kan nggak jual beli, saya hanya ternak gitu. Dan saya jual burung itu kalau kita hanya membutuhkan buat beli pakan gitu. Kalau tidak ya tetap saya kembangkan terus teman-teman. Kan sudah saya siapkan loh di kandang aviari tuh. Terus ada lagi yang tidak saya jawab itu apa ya? Oh, misalnya tanya tentang obat-obatan atau bentuk pakan mereknya apa, saya nggak mau sebut teman-teman, karena itu mungkin mengganggu kenyamanan pihak lain gitu. Jadi saya nggak mau. Jadi mohon dimaklumin seandainya ada teman-teman yang pernah bertanya di kolom komentar lalu saya nggak jawab, itu teman-teman bisa maklum, ya itulah alasan saya. Tapi pasti saya respon. Maksud saya respon nggak harus jawaban teman-teman. Misalnya saya kasih tanda love atau like, itu berarti kan saya respon. Kalau yang memang harus saya jawab pasti saya jawab. Yang penting tidak mengandung unsur pertanyaan yang 3 tadi. Misalnya jenis merek saya nggak mau sebut, harga saya nggak mau sebut, satu pertanyaan yang sudah sering saya sampaikan, misalnya videonya pernah saya sampaikan, atau penyampaian secara lisan walaupun lewat video yang tidak ada hubungannya dengan tema video itu sendiri gitu, tapi saya sampaikan lewat lisan gitu. Jadi tolong teman-teman mending panteng terus video-video saya kalau ingin mempelajari tentang ternak, karena hampir setiap pertanyaan itu sudah saya buatkan video gitu. Karena banyak sekali teman-teman yang tanya, padahal di kolom komentar teman-teman kita itu ada yang pertanyaannya sama. Nah, yang ini sudah makan sendiri semua teman-teman. Tuh, semua sudah makan sendiri. Dan ini nanti buat ini teman-teman, buat ganti indukan, karena kandang ternak saya itu sudah penuh. Sebenarnya sudah saatnya masuk ke kandang ombyokan situ teman-teman ya, yang saya namakan kandang perjodohan. Namun saya kandang ternak sudah full semua, yang di situ belum bisa mindah, makanya nunggu dulu ini. Karena kenapa mesti nunggu? Karena yang di dalam kandang situ walaupun sudah jodoh, usianya itu masih ini belum dekat produk gitu loh. Makanya saya tunggu aja. Nanti kalau itu sudah siap untuk dipindah, yang di dalam kandang tangkar sana pasti saya kurangin gitu. Saya keluarin ganti yang muda-muda. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu penyampaian lewat video kali ini. Segala kurang dan salah cara saya menyampaikannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, salam lestari, salam pas seduluran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.